Gugatan ADART Partai Demokrat sebuah keniscayaan atau langkah maju untuk menang. Oleh praktisi hukum C. Suhadi SH, MH. Prahara Partai Demokrat yang digawangi AHY hasil Kongres, di JCC Senayan Jakarta dan Muldoko, Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB di Deli Serdang Sumut, terus bergerak. Belum usainya dua gugatan di Pengadilan dan Tata Usaha Negara, sekarang sudah terdengar adanya rencana kubu KLB yang akan menguji keabsahan dari ADART hasil Kongres tanggal 14 Maret tahun 2020 di JCC Senayan, Jakarta. Hasil Kongres itu menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum PD periode 2020-2024. Kata menetapkan atau dalam tulisan ini, mengingat pada waktu itu pemilihan dilakukan dengan jalan aklamasi, bukan dari pemilihan langsung dengan suara terbanyak. Langkah berani diambil Yusril untuk membatalkan ADART Partai Demokrat kubu AHY, yang dihasilkan dari Kongres, tanggal 14 Maret tahun 2020. Sangat tidak lazim sebuah ADART produk Kongres dibatalkan, dan pembatalannya dari kubu yang berbeda ditambah kedua kubu masih saling sengketa yang di ranah pengadilan dalam rangka menetapkan sosok ketua umum partai yang sah menurut hukum. Namun sebagai seorang praktisi hukum, saya mengapresiasi langkah itu, maka secara yuridis ADART karena kalau nanti terobosan ini berhasil ditempuh, PD kubu AHY menjadi mati suri dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai pijakan partai. Saya kupas barangkali, kenapa harus langsung kepada Mahkamah Agung, tidak melalui pengadilan baik tun maupun peradilan umum. Pertama, ADART bukan produk yang berada di wilayah hukum perjanjian dalam buku 3 Kuperdata seperti dimaksud dalam pasal 1338, 1320 Kuperdata dan seterusnya, namun yang namanya ADART juga produk hukum yang dimiliki partai. Sehingga karena bukan objek perjanjian, maka apabila terdapat sengketa berkaitan isi, materi, dari ADART tidak dapat diajukan ke pengadilan umum. Bukan produk tun. Selanjutnya ADART juga bukan produk tun, karena tidak dalam bentuk surat keputusan SK produk pemerintah, sedangkan sengketa tun objeknya adalah segala SK surat keputusan yang dikeluarkan pemerintah. Sehingga tun tidak mempunyai kapasitas untuk mengadili ADART. Namun untuk melakukan, menggali hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat sehingga dengan demikian hukum tidak boleh pasif, sepanjang hal itu baik demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Dalam UU Kehakiman 4 tahun 2004, pasal 28 disebutkan, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Apabila merujuk rumusan pasal ini dikaitkan dengan UUD 45 pasal 24A. Dalam pasal ini peran MA bukan hanya menangi masalah perkara akan tetapi cakupannya luas termasuk dan tidak terkecuali pada menguji UU akan tetapi juga wewenang lainnya. Pada kalimat wewenang lainnya, yang menjiwai pasal 24A, itu pisau yang dapat dijadikan alat penguji dari kekosongan hukum yang ada. Karena kita tahu, terutama dalam menguji ADART PD hasil Kongres JCC, karena memang senyatanya apabila mempelajari ADART, bukan partai yang semangat demokrasi yang kekuatan partai ada di tangan pengurus dan anggota, tetapi simpul kekuatan ada di tangan SBY. Tulisan ini tidak bermaksud menyerang siapapun, karena hanya merupakan PD hasil Kongres di JCC Senayan. Akan tetapi partai siapa saja dan apa saja dalam membuat dan menyusun ADART harus menjiwai semangat demokrasi, bukan pada sentralistik kekuasaan dan kekuatan, karena negara kita adalah negara demokrasi.